Hello everyone, para pejuang UTBK. Kenalin, nama aku Sabrina. Hari ini kita mau ngebahas tentang reading comprehension for UTBK. Nah, teman-teman pasti banyak banget nih pertanyaan ya. Gimana sih cara menaklukkan soal reading comprehension itu? Di sini aku punya beberapa tipsnya ya. Yang pertama, kita itu harus punya basic vocabularies. Kita harus punya bekal vocabularies, minimal vocabularies sederhana untuk memahami kalimat tanya. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengenali tipe-tipe soal yang biasanya muncul di UTBK. Karena dengan kita kenal itu bakalan membantu kita lebih mudah memahami apa yang ditanyakan dan mencari jawabannya pada teks. Yang ketiga adalah kita harus sering-sering latihan. Karena kalau kita sering latihan, kita akan terbiasa menghadapi soal-soal dan kita akan dengan mudah mengenali soal yang disajikan di UTBK tersebut. Oke, di sini aku udah nyiapin beberapa tipe soal atau jenis-jenis soal yang sering muncul di UTBK. Kita lihat ya, nomor 1 ada menanyakan the topic of the text. Nah, ini paling sering muncul banget di UTBK ya. Jadi kita harus tahu nih kalimat tanya seperti apa sih yang biasanya dipakai dalam menanyakan topik dari sebuah teks atau paragraf. Bisa kita lihat di situ ya. Ada pertanyaan pertama, what is the topic of the paragraph? What is the topic of the text? What the topic of the whole text is? What is the paragraph about? Nah, semua yang aku bacakan tadi itu merupakan pertanyaan yang menanyakan tentang topik dari teks ataupun paragraf. Jadi kalau misalnya kita ketemu soal yang berbeda, misalkan padahal sama aja nanyain topik, kita udah tahu tuh misalkan the topic of the whole text is sama dengan pertanyaan what is the topic of the text, itu sama aja menanyakan topik. Kemudian yang kedua ada menanyakan main idea atau kita sebut ide pokok atau gagasan utama. Contoh soalnya adalah what is the main idea of the text atau what is the main information of the text. Jadi kedua kalimat tanya itu sama aja artinya, sama-sama menanyakan ide pokok atau gagasan utama. Oke, yang berikutnya di sini menanyakan reference atau sinonim. Reference atau sinonim itu berarti kita harus mencari referensi pada teksnya ya. Juga sinonimnya persamaan makna kata. Di sini apakah sesederhana soal-soal kita di waktu SMP ataukah tidak? Kita lihat ya, ada beberapa jenis pertanyaan di sini. Misalnya nomor 1. Regardless of the reason in line 5 means. Nah, di sini bentuknya bukan lagi menanyakan makna kata dari reason misalnya atau dari regardless, enggak, tapi di sini udah berbentuk phrase atau frasa ya. Jadi yang harus kita pahami adalah yang dimaksud dengan frasa regardless of the reason di baris kelima adalah, nah itu kita bisa cari penjelasannya dengan referensi teksnya. Di baris kelima kita cari kata regardless of the reason, kemudian coba baca kalimat setelah frasa itu apakah ada penjelasan dan kita cocokkan di dalam optionnya. Kemudian yang ketiga misalnya ada the phrase on the other hand in line 14 show nah jadi ini juga frasa dari on the other hand pada baris ke-14 menunjukkan sebuah. Nah, kita tinggal fokus ke baris 14 ya dan mencari di situ referensinya. Apa sih yang dimaksud dengan on the other hand itu? Seperti itu ya. Kemudian ada soal nomor 4. Menanyakan conclusion. Menanyakan conclusion itu atau kesimpulan
biasanya ada kalimat tanyanya from the description atau from the text above it can be conclude that, kayak gitu ya. Pokoknya kalau ada kata conclude that berarti itu menanyakan simpulan. Nah, kalau simpulan kita mau nggak mau harus baca teksnya ya. Kemudian ada lagi bentuk pertanyaan true or false, benar atau salah. Nah, di situ contoh soalnya adalah contoh kalimat tanyanya, which of the following statement is not true about methods of the preservation? Nah, kan misalnya di situ teksnya itu menggambarkan tentang methods of preservation, maka kita harus cari option mana yang sesuai pada teks, yang sesuai dengan yang dinyatakan pada teks. Terus mana yang tidak sesuai, karena yang kita cari is not true, yang tidak benar, berarti cari yang tidak sesuai dengan info pada teks. Terakhir ada menanyakan pengecualian atau exception. Nah, contohnya di sini ada kalimat tanyanya, the following contributes to the age of the Dislecon pin atau jenis pinus except. Nah, ini kalimat tanyanya, berikut ini mana yang berkontribusi terhadap usia jenis pinus kecuali. Ini nyaris sama ya dengan bentuk pertanyaan true or false. Kita harus mencari info spesifik yang sesuai dengan informasi pada teksnya. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, kita lihat aja ya contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah teks nih yang terdiri dari 4 paragraf. Banyak banget kan ya, kebayang biasanya soal-soal reading UTBK itu emang teksnya panjang sekali. Nah, untuk itu yang harus kita perhatikan adalah kalimat tanyanya. Jangan perhatikan teksnya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah kalimat tanyanya. Lihat di sini ada pertanyaan. Which of the sentences below best expresses? Nah, he refuses to develop projection technology, reasoning that if he made and showed projectors, then exhibitors would purchase only one machine a project from his instead of several. Nah, jadi yang harus kita cari adalah, kan pertanyaannya which of the sentence below expresses. Jadi kita mencari kalimat mana yang mengungkapkan atau merestate ya. Jadi ini jenis pertanyaan yang restate atau tadi reference. Merestate pernyataan di paragraf pertama. Ini bisa dilihat di paragraf pertama. Kita cari ya di paragraf pertama nih. Ada kata he refused to develop projection technology. Nah, udah aku tebelin tuh paling bawah ya. Jadi di situ ada kalimat he refused to develop projection technology, reasoning that if he made and sold projectors, then exhibitors would purchase only one machine a projector from his instead of several. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kita harus mencari statement yang paling mirip dengan kalimat tersebut untuk menggantikan kalimat tersebut. Sama aja kan dengan sinonim ya, berarti he refused to develop projection. Kita harus memahami ini kalimatnya. Di situ disebutkan bahwa dia menolak untuk mengembangkan proyeksi atau teknologi proyeksi. Alasannya karena reasoning that if, jika dia membuat dan menjual proyektors, kemudian para eksibitor itu akan hanya membeli satu aja mesinnya, yaitu proyektor dari Edison ya, berdasarkan teks tersebut. Nah, yang mana nih yang paling sesuai optionnya? Yang A apakah sesuai, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Kalau kita memahami arti dari kalimat tersebut, maka yang paling sesuai adalah yang C. Kita lihat di situ, Edison did not want to develop projection technology because it limit the number of machine he should sell. Artinya adalah Edison tidak mau mengembangkan teknologi projection atau proyeksi
karena itu akan membuat dia lebih terbatas menjual mesinnya. Jadi orang-orang kan hanya akan membeli satu mesin aja yang berupa proyeksi atau proyektor itu. Nah itu ya, itu mirip tapi enggak sama persis gitu. Jadi different but alike but different gitu ya. Itu caranya, kita fokus kepada apa yang ditanyakan aja. Oke, sampai sini aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.